119. Melahap sifat iblis. Shen Jun sama sekali tidak menyadari kejadian baru-baru ini. Seluruh fokusnya dicurahkan pada penyempurnaan tulang dewa iblis. Dengan kesadarannya ditarik ke dalam dan inderanya dimatikan, dia tidak menyadari bahwa 3 kaisar iblis lainnya telah tiba. Sangat asyik, kecepatan penyempurnaan Shen Jun sangat cepat. 80%, 90%, 99%. Setelah menyerap 30 hingga 40% bayangan gelap di dalam tubuh penguasa iblis Shijia, Shen Jun akhirnya berhasil menyempurnakan tulang dewa iblis yang tangguh itu sepenuhnya. Setelah tulang dewa iblis ditundukkan, semburan energi aneh dan murni melonjak, meresap ke dalam anggota tubuh dan daging Shen Jun. Energi aneh ini semakin memperkuat fisik Shen Jun, secara signifikan memperkuat meridian, tulang, dan organ dalamnya. Bahkan jiwa dan bakat bawaannya mengalami peningkatan yang nyata. Pada saat itu, melodi yang sangat misterius mulai bergema ribuan mil dengan Shen Jun sebagai pusatnya. Melodi ini penuh teka-teki karena tidak dapat didengar oleh semua orang. Hanya binatang iblis dengan kemampuan kuat dan garis keturunan kuno yang dapat merasakan nada misterius ini. Mereka yang memiliki bakat rata-rata sama sekali tidak menyadarinya. Apakah ini ilusi? Mengapa saya mendengar musik? Tidak, aku juga mendengarnya. Tapi dari mana asal musik ini? Musik apa? Aku tidak mendengar apapun. Musik ini membantu pemahamanku tentang Dao Agung. Kultivasiku telah meningkat secara signifikan. Sama di sini. Aku sudah terjebak dalam kemacetan ini selama 400 tahun, dan sekarang aku akhirnya bisa menerobos. Apa yang kalian bicarakan? Apa aku sudah tuli? Aku tidak bisa mendengar apapun. Kegembiraan terlihat jelas di wajah mereka yang bisa mendengarnya, sedangkan mereka yang tidak bisa, diliputi rasa iri dan cemas. Makhluk-makhluk kuat di dekat aula penguasa iblis seketika heboh. Banyak binatang iblis bahkan duduk bermeditasi dan langsung memasuki kondisi kultivasi. Musiknya, yang dipenuhi dengan esensi Dao Agung, bergema di mana-mana, memberikan manfaat yang sangat besar kepada mereka yang dianggap layak. Banyak binatang iblis bahkan siap membuat terobosan saat itu juga. Namun, sebagian besar binatang iblis tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memandang rekan-rekan mereka yang sama-sama bingung dan kemudian pada rekan-rekan mereka yang sedang berkultivasi atau berada di ambang terobosan. Semua orang benar-benar bingung. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka merasa seolah-olah mereka telah melewatkan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Aduh, saya ingin mendengar tentang musik ini. Pada saat itu, Sun Wufan baru saja mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia hendak mengatur napas ketika melodi misterius mencapai telinganya. Teka-teki yang dulu membingungkannya kini tampak terkuak dengan mudah. Seolah-olah dia telah menerima bantuan ilahi. Dihadapkan pada kejadian yang luar biasa dan aneh tersebut, Sun Wufan tercengang. Dia dengan hati-hati mengamati daerah itu, berhati-hati agar tidak melakukan tindakan tergesa-gesa. 3 kaisar iblis lainnya juga terlihat terkejut. Sebagai pusat kekuatan elit ras iblis, mereka tidak mengerti apapun tentang kejadian yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak bisa membedakan apakah musik itu pertanda baik atau buruk. Meskipun mereka bingung, ada orang-orang yang menyadari pentingnya hal tersebut. Ini adalah musik dari Dao Abadi. Tidak disangka itu adalah musik dari Dao Abadi. Ini, ras iblis memang mendapat peluang besar kali ini. Suara penguasa iblis Shijia menunjukkan keheranan sekaligus senyuman masam. Dia menyadari bahwa apapun yang terjadi, ras iblis akan sangat berhutang budi kepada anak manusia saat ini. Dan itu adalah hutang yang tidak dapat dilunasi. Penguasa iblis Shijia, apa sebenarnya musik dari Moro Dao? Saya, Maya, tidak berpengalaman dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Lagi pula, jika musik ini bukan hasil dari kekuatanmu, mungkinkah itu ulah manusia? Sumaya juga sama terkejutnya. Dia berasumsi kejadian aneh ini disebabkan oleh kebangkitan kekuasaan penguasa iblis.
Tanpa dia sadari, yang menyebabkan keributan adalah anak manusia. Orang-orang bodoh ini tidak menyadari berkah yang mereka dapatkan. Musik Dao abadi ini adalah kesempatan legendaris yang paling langka. Mereka yang dimurnikan oleh musik abadi tidak hanya akan memperoleh wawasan lebih dalam tentang Dao, tetapi juga akan meningkatkan kemampuan kognitif mereka secara permanen. Manusia unggul dalam masalah hati, sedangkan binatang iblis kuat dalam hal tubuh. Bagi manusia, musik Dao abadi ini bukanlah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Tetapi bagi para binatang iblis, yang pemahaman bawaannya jauh di bawah manusia, itu adalah anugerah ajaib yang nilainya lebih dari kekayaan emas. Dengarkan baik-baik musik ini. Apakah musik ini tidak menimbulkan pencerahan mendadak? Jika kamu memanfaatkan momen ini dengan baik, kamu mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kondisi pikiran dan wawasanmu dan menerobos ke tahap kaisar. Kata penguasa iblis si Jia. Keempat kaisar iblis begitu terkejut hingga mereka kehilangan kata-kata. Untuk meningkatkan kondisi pikiran dan wawasan seseorang, dan bahkan langsung naik ke tahap kaisar. Itu sungguh sulit dipercaya. Tanpa ragu sedikit pun, mereka semua duduk bersila, mengambil postur kultivasi dengan hati terbuka ke langit, dan mulai dengan sungguh-sungguh memahami kesempatan langka ini. Melodi Dao abadi ini memang hasil karya manusia ini. Setelah kita menyelesaikan urusan ini, kalian semua harus berterima kasih padanya. Kali ini, ras iblis kita benar-benar telah dicerahkan. Mendengar kata-kata itu, penguasa iblis si Jia juga menenangkan pikirannya dan mulai mendengarkan musik. Bahkan sebagai pakar kaisar, dia menganggap musik itu sangat bermanfaat. Mengenai si pembunuh, penguasa iblis si Jia memandang Shen Jun dengan tatapan yang lebih dalam. Setelah hidup selamanya, dia mengetahui rahasia banyak rahasia. Kemunculan musik Dao abadi bukanlah kejadian yang kebetulan dan lebih merupakan sebuah pertanda. Dapat memanggil musik Dao abadi menunjukkan bahwa bakat individu ini telah mencapai puncak dunia ini, bahkan mungkin melampauinya. Dan keajaiban seperti itu seringkali muncul sebagai respons terhadap bencana besar. Seorang jenius tertinggi juga bisa menjadi pertanda bencana dahsyat. Sebuah kemungkinan mengerikan terlintas di benak penguasa iblis si Jia, mengirimkan getaran ketakutan ke seluruh pemimpin ras iblis. Tidak lagi berani memikirkan hal itu, penguasa iblis si Jia kembali fokus dan memasuki kondisi kultivasi yang mendalam. Sementara itu, Shen Jun tetap tidak menyadari dunia luar. Setelah sepenuhnya mengasimilasi tulang dewa iblis, dia terus menekan dan mengeluarkan esensi iblis di dalam tubuh penguasa iblis si Jia. Intensitas api hitam melonjak, menjadi lebih responsif terhadap perintahnya. Seiring berjalannya waktu, bayang-bayang yang tersiksa tidak dapat lagi menahan penderitaan dan mulai melarikan diri dengan putus asa dari penguasa iblis si Jia, tuan rumah yang telah mereka andalkan selama lebih dari 20.000 tahun. Esensi iblis hanya bisa bertahan hidup dengan menjadi parasit pada inangnya. Karena tidak bisa tetap berada di dalam tubuh penguasa iblis si Jia, mereka menyerbu secara massal ke dalam tubuh Shen Jun. Shen Jun bukannya merasa khawatir, malah merasa senang. Bersatu! Dengan gerakan tangan yang cepat, perintah Shen Jun. Api hitam yang ada di mana-mana langsung menyatu, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Penantian panjang telah berakhir, ikan telah mengambil umpannya. Senyuman licik tersungging di bibir Shen Jun. Sesaat kemudian, hanya dengan berpikir, dia menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hamparan terpencil di ruang gurun. Lebih khusus lagi, di dasar kolam pencapaian surga di dalam ruang itu. Didukung oleh kekuatan spiritual yang sangat besar dari surga yang mencapai air kolam, api hitam yang menyelimuti Shen Jun melonjak dengan liar, meningkatkan intensitasnya berkali-kali lipat. Bayangan gelap, yang kini terperangkap di dalam tubuh Shen Jun, dihajar habis-habisan tanpa hasil, tidak mampu menyentuh wujud kokohnya. Proses penyempurnaan dimulai. Shen Jun diam-diam menegaskan niatnya. Bab 120, Penyelamat Ras Iblis. Ketika Shen Jun memasuki ruang gurun, musik halus dari Dao abadi yang memenuhi udara juga menghilang. Pada saat itu juga, tubuh besar penguasa iblis si Jia,
sebesar pulau, gemetar karena terkejut. Matanya yang besar membelalak keheranan, segera diikuti rasa syukur yang mendalam. Hilang. Semuanya hilang. Bayangan jahat yang telah menyiksanya, yang tertanam dalam dirinya selama lebih dari 20.000 tahun, telah menghilang dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak. Terlebih lagi, penguasa iblis Sijia menyadari bahwa sekutu manusianya telah menggunakan dagingnya sendiri untuk menghilangkan bayangan gelap itu. Pada hakikatnya, manusia itu telah memikul beban entitas keji itu ke atas dirinya sendiri. Perwujudan kesetiaan seperti itu sangat menyentuh hati penguasa iblis. Lalu, begitu saja, teman manusia itu menghilang tanpa jejak. Kemana dia pergi? Bayangan iblis itu, yang dipelihara selama ribuan tahun, sangatlah kuat. Mungkinkah teman manusia ini gagal mengendalikan mereka dan menjadi korban pengaruh mereka? Jika usahanya untuk menyelamatkan penguasa iblis malah menjerat sang penolong dalam bahaya, bahkan jika dia hidup 100.000 tahun lagi, dia akan diliputi kegelisahan. Penguasa iblis Sijia melepaskan rasa ilahi tingkat kaisarnya dalam gelombang besar, menjelajahi daratan untuk mencari tanda-tanda Shenjun. Saat rasa ilahi miliknya menyapu setitik debu, lempengan batu emas di dasar kolam pencapaian surga di dalam kolam pencapaian surga ruang gurun berkedip sebentar. Namun, penguasa iblis Sijia tetap tidak menyadari keberadaan ruang gurun itu. Pak Tua Jia, kemana guruku pergi? Sun Wufan adalah orang pertama yang keluar dari kondisi meditasinya. Tidak menemukan Shenjun dimanapun, dia segera menyuarakan keprihatinannya. Rasa ilahi miliknya tidak mengungkapkan apapun. 3 kaisar iblis lainnya bangkit berdiri, mata mereka terbelalak karena campuran keheranan dan kegembiraan. Musik Dao abadi hanya sekilas, tetapi dampaknya tidak dapat disangkal. Meskipun tingkat kultivasi mereka belum mengalami lompatan dramatis, kondisi mental mereka, wawasan tentang Dao besar, dan bahkan bakat bawaan mereka semuanya telah meningkat secara signifikan. Dengan peningkatan yang begitu besar, upaya budidaya mereka di masa depan menjanjikan akan menghasilkan banyak kemajuan dengan sedikit usaha. Bahkan prospek untuk menembus tahap kaisar berdaulat penuh, kini tampak lebih bisa dicapai. Gurumu telah mengekstraksi semua esensi iblis dari dalam diriku ke dalam dirinya sendiri. Sejak aku bangun, aku belum melihatnya. Kemungkinan karena sifat iblisnya terlalu kuat. Gurumu mungkin takut bahwa proses pemurnian akan berdampak pada anggota ras kita yang lain, jadi dia memilih mundur ke dalam kehampaan untuk menghadapi kekuatan jahat ini sendirian. Penguasa iblis Sijia membagikan spekulasinya. Setelah mendengar ini, kedudukan Shenjun di benak para kaisar iblis semakin meningkat. Mengorbankan diri sendiri demi orang lain adalah hal yang utama. Untuk berdiri sendiri melawan kekuatan jahat, itu luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjunjung tinggi teladan kebajikan seperti itu? Namun, kekaguman segera diikuti oleh rasa bersalah yang kolektif. Dia telah berusaha keras, bahkan mempertaruhkan kesejahteraannya sendiri, untuk menyembuhkan luka penguasa iblis Sijia. Kemudian dia dengan bebas memberikan kesempatan luar biasa pada ras iblis. Dan apa yang telah mereka lakukan sebagai balasannya? Mereka sempat meragukannya, mencurigainya sebagai mata-mata dari ras manusia, dan bahkan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Mengatakan bahwa mereka membalas kebaikan dengan permusuhan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Meskipun ketiga kaisar iblis terkenal karena sifat mereka yang berapi-api, mereka juga merupakan orang-orang yang setia dan berintegritas. Bahkan kesalahan yang tidak disengaja adalah sesuatu yang tidak dapat mereka maafkan. Secara bertahap, makhluk kuat ras iblis lainnya juga mulai muncul dari kondisi meditasi mereka. Binatang iblis yang beruntung bisa merasakan musik surgawi dan jadi sangat gembira. Meski melodinya belum mencapai kesimpulan, masing-masing individu telah memperoleh manfaat yang signifikan. Beberapa bahkan mencapai terobosan ke level setengah kaisar saat itu juga. Dengan efek riak berikutnya, tidak butuh waktu lama sampai kekuatan ras iblis melonjak secara signifikan. Keberuntungan ini memang merupakan hadiah langka dan didambakan.
Tampaknya perkataan penguasa iblis Shijia tidak berlebihan. Kali ini, ras iblis benar-benar berhutang budi pada seseorang. Jauh di atas, penyu raksasa belah diri tertinggi bergidik sekali lagi. Penguasa iblis Shijia kembali ke wujud manusianya dan dengan lembut turun ke hadapan keempat kaisar iblis. Setelah menyaksikan wujud penguasa iblis Shijia saat ini, keempat kaisar iblis agung terkejut. Sejak mereka naik status kaisar, penguasa iblis Shijia selalu muncul sebagai seorang pria tua dengan rambut seputih salju, yang tampaknya berada di ambang kematian. Namun sekarang, meski masih menjadi tetua berambut putih, vitalitas yang terpancar darinya sangat berbeda. Kulitnya kemerahan, gambaran seorang pemuda dulu selalu bungkuk kini tegak dan lurus seperti anak panah. Jika sebelumnya penguasa iblis Shijia tampak seperti orang tua yang sekarat, dia sekarang menyerupai seorang bijak abadi, transenden, dan bijaksana. Transformasinya sangat parah seperti siang dan malam. Tuan penguasa iblis, apakah kamu benar-benar sudah disembuhkan? Niu Jinglong, yang selalu tidak sabar, adalah orang pertama yang bergegas dan bertanya. Hanya seekor lembu bodoh sepertimu yang akan bertanya seperti itu, kata Sun Wufan dengan nada mencemooh, meskipun dia jelas-jelas cukup sombong. Tidak bisakah kamu melihat betapa kuat dan bersemangatnya lelaki tua Jia? Tentu saja, dia sudah disembuhkan. Guruku menangani masalah ini dengan tangannya sendiri. Hanya sentuhan sifat iblis, apa bedanya dengan penyakit serius? Penguasa iblis Shijia tertawa terbahak-bahak dan mengangguk sebagai konfirmasi. Memang benar, aku sudah sembuh total dan akan sehat terus-menerus. Kecuali kejadian tak terduga terjadi, aku seharusnya bisa melindungi ras iblis kita selama 10.000 tahun lagi. Mata kaisar iblis berbinar kegirangan. 10.000 tahun. Itu adalah waktu yang cukup bagi ras iblis untuk meremajakan diri dan berkembang. Semua orang menghela nafas lega. Beban berat yang bertahun-tahun membebani hati mereka akhirnya terangkat. Fantastis! Raja penguasa iblis bisa hidup 10.000 tahun lagi. Kebangkitan ras iblis kita sudah dekat. Hahaha. Niu Jinglong, yang tidak pernah menyembunyikan emosinya, tertawa terbahak-bahak dengan tangan di pinggul, sama sekali mengabaikan kemiripan kesopanan kaisar iblis. Sun Wufan masih terlihat puas diri. Di matanya, wajar jika gurunya menjadi luar biasa. Kun Zijin dan Sumaya tetap diam, tapi mata mereka dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan. Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk merayakannya, kata penguasa iblis Shijia, sambil mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke bawah untuk memberi tanda pada semua orang agar tenang. Mari kita tunggu sampai teman muda yang telah berjasa besar kepadaku ini muncul. Setelah itu, akan ada banyak waktu untuk membuat keributan. Kami akan mengindahkan keputusan suci penguasa iblis. Semua kaisar iblis merespon secara serempak, sambil membungkuk hormat. Selanjutnya, mereka melakukan beberapa upaya untuk menemukan Shen Jun, namun setiap upaya berakhir dengan kegagalan, membuat penguasa iblis Shijia tercengang sekali lagi. Bahkan jika seseorang menghilang ke dalam kehampaan, mereka akan meninggalkan jejak. Namun, sebagai pakar kaisar, dia tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Keterampilan seperti itu sungguh luar biasa. Waktu berlalu. 1 jam. 2 jam. Seharian berlalu. Penguasa iblis Shijia, 4 kaisar iblis perkasa, dan banyak makhluk tangguh lainnya tetap teguh di pos mereka. Tidak ada satu pun yang berangkat. Mereka telah memutuskan untuk menunggu, meskipun itu berarti 1 atau 2 bulan lagi, sampai Shen Jun muncul kembali. Syukurlah, Shen Jun tidak membutuhkan waktu lebih lama. Pada siang hari berikutnya, dia muncul entah dari mana di udara, kehadirannya bahkan lebih misterius dari sebelumnya. Bahkan penguasa iblis Shijia, sekuat apapun dirinya, merasa kesulitan untuk mengukur kekuatan sebenarnya Shen Jun pada saat itu. Namun, ini bukan waktunya untuk merenung. Saya Shijia,
Katanya dengan sungguh-sungguh, dengan semua mata tertuju padanya, sambil membungkuk dengan tangan terkepal ke arah Shen Jun. Terima kasih, teman mudaku, karena telah menyelamatkan hidupku. Ras iblis tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Dengan kata-kata itu, penguasa iblis Sijia membungkuk dalam-dalam dan membungkuk hormat kepada Shen Jun. Celepuk! Celepuk! Setelah bertukar pandang, ketiga kaisar iblis berlutut bersama. Atas nama seluruh ras iblis, kami berterima kasih, penatua yang terhormat, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Sun Wufan adalah rekan dari tiga kaisar iblis. Dan karena Shen Jun adalah guru Sun Wufan, dan teman muda yang disebut oleh penguasa iblis Sijia, memanggilnya sebagai senior adalah hal yang pantas. Penguasa iblis membungkuk penuh rasa terima kasih. Bahkan kaisar iblis pun berlutut. Anggota ras iblis perkasa lainnya segera mengikutinya. Ribuan makhluk kuat secara bersamaan bersujud di tanah. Mereka berteriak serempak. Kami, ras iblis, sangat berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa, senior. Shen Jun, dihadapkan pada sejumlah besar orang yang membungkuk di hadapannya, tiba-tiba merasa kewalahan. Dia memahami bahwa menyelamatkan penguasa iblis memiliki arti yang sangat penting bagi ras iblis. Tapi pertunjukan megah ini agak berlebihan. Itu adalah momen yang membuat seseorang kehilangan kata-kata. Bab 121, Permintaan dan Pencarian Informasi. Tuan penguasa iblis, kamu terlalu menyanjungku. Shen Jun bergegas berdiri, membantu penguasa iblis Sijia untuk berdiri. Rasa terima kasih terpancar di mata penguasa iblis Sijia. Temanku, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga menganugerahkan hadiah luar biasa kepada seluruh ras iblis. Kami tidak akan pernah melupakan tindakan kebaikan ini. Jika kamu mempunyai permintaan atau keinginan, ucapkan saja. Aku akan berusaha memenuhinya. Setelah mendengar kata-kata ini, secercah peluang muncul di mata Shen Jun. Percakapan ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Shen Jun bukanlah orang yang suka berdiri dalam upacara. Dengan persembahan penguasa iblis Sijia, sudah waktunya untuk mendapatkan hadiah besar. Namun, tanpa dia sadari, bantuan terbesarnya kepada ras iblis bukanlah menyelamatkan penguasa iblis Sijia. Musik surgawi dari Dao Abadi telah membuka jalur kultivasi bagi binatang iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah hadiah paling berharga dari Shen Jun kepada mereka. Penguasa iblis, seperti yang kau tahu, aku adalah seorang alkemis, kata Shen Jun sambil tersenyum licik. Saya sangat membutuhkan bahan-bahan alkimia dan berbagai bahan surgawi dan harta karun duniawi. Negara bagian tengah kaya dengan sumber daya. Mungkin kamu bisa meminta bawahanmu mengumpulkan apa yang aku inginkan? Anggap saja sudah beres. Ucap penguasa iblis Sijia sambil menyapukan tangannya sebagai tanda persetujuan. Bawakan saya kuas tulis, tinta, dan kertas. Anak muda, daftarkan semua bahan yang Anda perlukan. Negara bagian tengah mungkin kekurangan banyak hal, tapi materi surgawi dan harta duniawi adalah sesuatu yang kita tidak akan pernah kehabisan. Tidak perlu melakukan itu. Jawab Shen Jun dengan lambaian tangannya sendiri, senyumnya melebar saat dia mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari ruang penyimpanannya, bertuliskan nama-nama berbagai bahan surgawi dan harta karun duniawi. Aku sudah bersiap. Sambil terkekeh, Shen Jun menyerahkan daftar itu kepada penguasa iblis Sijia. Dia berasumsi bahwa bahkan bagi ras iblis yang kaya raya, memenuhi permintaan sebesar itu akan menjadi tantangan. Shen Jun bersiap untuk bernegosiasi. Namun, saat penguasa iblis mengamati daftar itu, alisnya berkerut. Melihat ekspresi itu, Shen Jun menghela nafas dalam hati. Apakah dia meminta terlalu banyak? Memang benar, mendapatkan material surgawi dan harta karun duniawi dalam jumlah besar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh ras iblis. Dia memutuskan untuk sedikit mengurangi permintaannya. Setelah jeda yang cukup lama, penguasa iblis akhirnya angkat bicara. Ini
Anak muda, apakah kamu yakin hanya ini yang kamu inginkan? Sesedikit ini? Shen Jun sangat terkejut. Bahan surgawi dan harta karun duniawi yang terdaftar, meskipun masing-masing hanya satu porsi, dapat membeli 10 kota bulu merah. Mungkinkah ras iblis begitu kaya? Ternyata memang benar. Bagi ras iblis, materi surgawi dan harta karun duniawi sama lazimnya dengan rumput liar di pinggir jalan. Untuk binatang iblis tingkat rendah, barang-barang ini mungkin memiliki nilai tertentu. Namun setelah mencapai tahap petapa agung, mereka menjadi sama sekali tidak berharga. Tanpa seorang alkemis yang memurnikannya, bahkan bahan surgawi dan harta duniawi terbaik pun tidak lebih dari ginseng yang sedikit lebih kuat. Dan ras iblis, yang kekurangan alkemis, meninggalkan harta ini untuk mengumpulkan debu di gudang mereka. Ini sudah cukup, kata Shen Jun sambil tersenyum, mengangguk setuju. Dia tidak berniat menelanjangi iblis-iblis itu, dia hanya menginginkan apa yang dia butuhkan. Baiklah. Penguasa iblis Shijia menyetujuinya dan menyerahkan tumpukan tebal daftar itu kepada Sumail. Maya, tugas ini milikmu. Dalam 3 hari, kumpulkan sebanyak mungkin item yang terdaftar. Sumaya menerima daftar itu dengan penegasan penuh hormat dan segera memulai tugasnya. Penguasa iblis, ada masalah lain yang harus kubicarakan denganmu, kata Shen Jun, nadanya berubah serius. Ini menyangkut klan iblis. Mendengar kata-kata itu, ekspresi penguasa iblis Shijia berkontraksi dengan tajam. Penyebutan klan iblis segera membuatnya waspada. Ini bukan tempat untuk diskusi seperti itu. Anak muda, mari kita lanjutkan ke dalam istana. Setuju, jawab Shen Jun. Dipimpin oleh penguasa iblis Shijia, ketiga kaisar iblis menemani Shen Jun kembali ke aula utama penguasa iblis. Setelah duduk, penguasa iblis Shijia datang tanpa keberatan. Sejak awal perang yang menyebabkan kehancuran negaranya, dia mengungkapkan setiap detail tentang klan iblis. Saat itu, klan iblis turun dari surga dengan cepat menaklukkan benua. Itu adalah era keemasan bagi ras manusia dan ras iblis. Ras iblis sendiri memiliki 7 penguasa iblis. Manusia berada di puncak kekuasaannya. Namun, meskipun jumlah masternya sangat banyak, ras manusia dan ras iblis pada awalnya berhasil dipukul mundur pada tahap awal konflik. Dunia dilanda kekacauan dan masyarakat sangat menderita. Kekuatan luar biasa dari klan iblis terlihat jelas. Shen Jun mengerutkan alisnya karena khawatir. Jika apa yang disebutkan oleh penguasa iblis Shijia benar, klan iblis terakhir kali muncul lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Itu menandai berakhirnya perang pemadaman iblis. Baik ras manusia maupun ras iblis mengerahkan pejuang terkuat mereka, dan dengan kehancuran total pasukan mereka akhirnya mengakhiri perang yang mengerikan itu. Penguasa iblis Shijia, apakah kamu benar-benar yakin tidak ada jejak atau tanda-tanda klan iblis sejak saat itu? Shen Jun merenung, memutuskan bahwa ada baiknya bertanya lebih jauh. Namun, penguasa iblis Shijia dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Anak muda, kamu jelas-jelas dilahirkan setelah perang besar. Kamu tidak hanya sadar akan sifat jahatnya, tapi kamu juga, mungkinkah kamu terlibat? Shen Jun tidak menyembunyikan apapun, membagikan semua pengalamannya dari tanah suci salju. Bajingan sialan! Siapa yang berani memberi mereka keberanian untuk melindungi klan iblis? Apakah mereka sudah melupakan segalanya hanya dalam waktu 20.000 tahun? Penguasa iblis Shijia sangat marah hingga hampir menghancurkan meja hanya dengan satu pukulan telapak tangannya. Ketiga kaisar iblis sama-sama terkejut. Tapi keterkejutan mereka bukan karena klan iblis. Sebaliknya, itu adalah wahyu dari pemuda bernama Shen Jun ini. Dia mengaku telah menghancurkan tanah suci salju. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tanah suci salju dilindungi oleh 3 pakar kaisar yang berdaulat, sebuah tantangan berat bahkan bagi ras binatang iblis.
Tanpa campur tangan penguasa iblis Shijia, kemungkinan besar mereka akan menyerah pada roh-roh jahat di tanah suci salju itu. Dan pemuda ini benar-benar berhasil memusnahkan kekuatan kaliber seperti itu? Mungkinkah dia mematahkan kekuatan beberapa pakar kaisar yang berdaulat? Bagus sekali! Bagus sekali! Jika aku berada di sana, tidak seorang pun yang akan selamat. Penguasa iblis Shijia sangat marah. Dia adalah orang yang selamat dari pertempuran legendaris itu, dan salah satu dari sedikit saksi hidup. Perang itu telah merenggut seluruh teman, keluarga, dan saudara laki-lakinya. Tidak ada yang lebih membenci klan iblis selain dia. Anak muda, apakah kamu berencana untuk menyelidiki lokasi tersembunyi itu? Apakah kamu ingin aku mengirimkan beberapa orang terkuat kami untuk menemanimu? Penguasa iblis Shijia segera menegaskan pendiriannya dan menawarkan ketulusan penuhnya. Ras iblis adalah ras yang sombong. Bagaimana mereka bisa menerima menjadi orang kedua di bawah siapapun? Tapi sekarang ini menjadi pengecualiannya. Penguasa iblis Shijia, kan iblis itu licik dan kuat. Sebaiknya kita tetap berada di bawah radar sampai kita benar-benar siap. Jika kita menakuti mereka, mungkin akan lebih sulit untuk menanganinya. Shen Jun tetap tenang. Dia punya strateginya. Kekuatan ras iblis tentu saja sangat penting dalam pertarungan nantinya melawan klan iblis. Namun untuk saat ini, hal itu masih terlalu dini. Penguasa iblis Shijia setuju dengan sudut pandang Shen Jun. 20.000 tahun telah berlalu sejak perang pembasmian klan iblis besar. Baik manusia maupun iblis berada dalam masa pemulihan. Klan iblis tidak berbeda. Sebelum rencana mereka jelas, tindakan terbaik adalah berpura-pura tidak tahu dan melakukan penyelidikan rahasia. Setelah konsensus tercapai, tidak banyak lagi yang perlu didiskusikan. Shen Jun menoleh ke arah 3 kaisar iblis yang selama ini diam saja. Dia memberi isyarat dan berseru. Ayo, karena tidak ada yang mendesak, bergabunglah denganku untuk uji coba. Bab 122, melawan 3 kaisar iblis. Ketiga kaisar iblis bertukar pandang dengan bingung. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Melatih keterampilan seseorang biasanya bukanlah masalah besar. Tapi dengan begitu banyak binatang iblis di barisan mereka, mengapa mencari kami? Ini bukan masalah kaisar iblis yang terlalu sombong. Sun Wufan tidak perlu diperkenalkan lagi. Setibanya mereka, 2 kaisar iblis lainnya mulai mendeteksi kemampuan Shen Jun. Meskipun tetua ini dikenal karena bakatnya yang luar biasa, tampaknya kekuatannya kurang. Dia hanya berada di alam orang suci atau petapa agung tahap 1. Mereka belum menyelidiki tingkat kultivasi Shen Jun sekarang ini. Tetapi hanya dalam 1 hari berlalu, seberapa besar kemungkinan dia bisa meningkat? Saat berikutnya, Shen Jun menarik napas dalam-dalam, kinya secara alami memancar darinya. Intensitas auranya mulai meningkat. Dan ternyata dia sekarang sudah berada di tingkat kedua dari alam orang suci. Wajah ketiga kaisar iblis tetap tenang. Mungkin tetua ini telah mengambil kesempatan untuk menyembuhkan penguasa iblis dan membuat terobosan. Sedetik kemudian, Qi Shen Jun telah naik ke tingkat ketiga tahap malaikat agung. Para kaisar iblis tidak bisa tidak mulai memperhatikannya. Tampaknya tetua ini memang mendapatkan beberapa manfaat, hingga bisa menerobos 2 tahap kecil secara berturut-turut. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka, Qi Shen Jun melonjak sekali lagi, mencapai tingkat kelima tahap petapa agung. 3 kaisar iblis berjuang untuk mempertahankan ketenangan mereka. 3 tahap. Menembus 3 tahap berturut-turut. Apakah dia menyembuhkan seseorang atau melakukan kultivasi mendalam? Ketika Qi Shen Jun meningkat ke tingkat ke-6 tahap orang suci, para kaisar iblis mulai melotot. Kemudian tibalah tingkat ke-7. Tingkat ke-8. Shen Jun akhirnya berhenti sejenak setelah mencapai puncak tahap orang suci. Pada saat itu, 3 kaisar iblis menjadi pucat pasi karena ketakutan. Bukan karena 3 kaisar iblis itu tidak duniawi. Mereka belum pernah menyaksikan kejadian yang begitu keterlaluan seperti ini. Hanya dalam sehari,
Dia telah melonjak dari tingkat pertama tahap orang suci hingga mencapai puncaknya. Dia hampir melampaui seluruh tahap. Tingkat kemajuan seperti itu sungguh mencengangkan. Satu-satunya penjelasan yang dapat mereka fahami adalah bahwa tetua ini telah menggunakan metode luar biasa untuk mempercepat kemajuannya. Namun, metode kultivasi cepat seperti ini seringkali mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan hampir seluruh potensinya dan bahkan fondasinya, sehingga kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Senior yang kuat seperti itu pasti memahami konsep ini dengan baik. Hanya penguasa iblis Shijia yang mengetahui inti permasalahannya. Saudara Shen tentu saja tidak menggunakan metode kultivasi yang menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Kemajuan pesatnya dalam kultivasi harusnya dikaitkan dengan bayangan hitam iblis itu. Dia kemungkinan besar mendapat banyak manfaat selama proses penyempurnaan. Dan memang benar, itulah yang terjadi. Setelah menghilang sepanjang hari, Shen Jun telah sepenuhnya menyempurnakan esensi iblis yang sangat besar. Namun, energi yang tersisa setelah penyempurnaan benar-benar melebihi ekspektasinya. Itu sangat luas dan sangat murni. Penguasa iblis Shijia, seorang tokoh digdaya tingkat kaisar berdaulat agung, memiliki kekuatan iblis yang sangat hebat hingga mengklaim bahwa kekuatan itu bisa mencapai langit, dan itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Dia hampir menemui ajalnya karena kekuatan luar biasa dari esensi iblis ini yang sekian lama menggerogoti tubuhnya. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam bayangan hitam iblis itu. Setelah penyempurnaan, Shen Jun mendapati dirinya bingung dengan kelebihan energi. Terlalu berharga untuk dibuang, namun terlalu banyak untuk ditampung. Dia tidak punya pilihan selain menyerapnya sendiri. Itulah rahasia di balik kecepatan kultivasinya yang menakjubkan yang membuat tiga kaisar iblis terkagum-kagum. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, energi yang diperoleh dari pemurnian esensi iblis masih belum dikeluarkan sepenuhnya. Shen Jun tidak berani memaksakan terobosannya lebih jauh. Sisa energi meresap ke seluruh tubuhnya. Dia berencana untuk mengintegrasikan sisa energi ini ke dalam fisiknya melalui proses kultivasi yang ketat, memperkuatnya sebagai landasan budidayanya. Di bawah tatapan bingung ketiga kaisar iblis, Shen Jun mengambil manik kecil berwarna gelap dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dengan serangkaian segel tangan, dia membentuk sejumlah titik kekuatan spiritual dengan berbagai ukuran di seluruh aula penguasa iblis. Apakah dia sedang menyiapkan formasi? Ketiga kaisar iblis merasa bingung. Setelah 1/4 jam yang sibuk, Shen Jun akhirnya menyelesaikan persiapannya. Jangan panik dan jangan melawan, sarannya. Dengan kata-kata itu, Shen Jun menghancurkan manik hitam di bawah kakinya. Boom! Aula bergetar hebat. Sebuah penghalang hitam besar meletus, menyelimuti dirinya dan ketiga kaisar iblis. Sun Wufan dan 2 kaisar iblis lainnya tiba-tiba merasakan kekangan yang tak terduga. Shen Jun menasihati mereka agar tidak melakukan perlawanan. Mereka menurutinya, tetap diam saat energi menyelimuti dan menahan mereka. Kemudian, ketiga kaisar iblis terkejut. Kemana perginya kekuatan iblisku? Kekuatan iblisku, kemana menghilangnya? Budidaya yang telah mereka capai dengan susah payah selama 1000, atau bahkan beberapa ribu tahun, hilang dalam sekejap. Meskipun mereka menyadari niat baik Shen Jun, mau tak mau mereka merasa gelisah dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Alis penguasa iblis Shijia terangkat penuh rasa ingin tahu saat dia memeriksa penghalang hitam yang samar itu. Segel di basis budidaya? Pemuda ini selalu memiliki bakat dalam segala hal. Kini bahkan menciptakan artefak yang menarik. Jika setengah kaisar dari tanah suci salju menyaksikan pemandangan ini, dia pasti akan berseru keheranan. Shen Jun, bukankah ini alat yang kamu gunakan untuk mengalahkanku? Kamu bilang hanya ada satu, jadi ini tentang apa? Memang, ini adalah domain manik hitam yang sama yang dia gunakan untuk mengalahkan kaisar setengah salju. Sistem telah memberinya satu manik hitam. Namun,
Yang ini adalah replika yang dibuat melalui penelitian Shen Jun sendiri. Dibutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya dan tidak mampu menyegel secara paksa basis budidaya orang lain. Itu sebabnya dia meminta ketiga kaisar iblis untuk menahan diri dari perlawanan. Dia mengira dia telah menciptakan sesuatu yang bernilai kecil. Tanpa diduga, itu terbukti cukup berguna dalam situasi ini. Ini adalah harta rahasia yang saya temukan. Ia hanya dapat bertahan selama 3 hari. Setelah itu, penghalang hitam akan menghilang dengan sendirinya. Shen Jun menjelaskan. Ketiga kaisar iblis mengangguk bersama, sudah mengantisipasi niat Shen Jun. Dia telah menyebutkan keinginannya untuk berlatih dan berusaha keras untuk mengatur formasi ini. Jelas sekali, senior Shen sangat ingin melibatkan mereka dalam pertarungan tangan kosong. Kun Zijin dan Niu Jinglong berhasil menjaga ekspresi mereka tetap netral, meskipun secara internal mereka sudah mempertimbangkan cara melakukan pukulan. Ini bukan soal meremehkan Shen Jun. Manusia unggul dalam kecerdasan, sedangkan setan unggul dalam kekuatan. Fisik yang tangguh dari binatang iblis tidak bisa diremehkan. Dalam pertarungan jarak dekat, tidak diragukan lagi, binatang iblis adalah yang terbaik di dunia. Terutama karena mereka memiliki konstitusi kaisar yang kuat. Kalah dalam pertarungan seperti itu memang akan menjadi lelucon terhebat. Ingat, kamu tidak harus terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Jika kamu lebih suka bertarung dengan senjata, silakan menariknya. Kata Shen Jun dengan santai. Senjata? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kun Zijin dan Niu Jinglong menggelengkan kepala dengan keras. Aku sudah khawatir akan melukaimu dalam pertarungan tangan kosong. Bagaimana aku bisa mempertimbangkan untuk menggunakan senjata? Gedebuk. Suara teredam tiba-tiba muncul dari dekat. Kedua iblis itu menoleh untuk melihat Sun Wufan. Tanpa ragu-ragu, Sun Wufan telah mengeluarkan tongkat besi tingkat kaisar miliknya. Kaisar iblis memandangnya dengan jijik. Bahkan kami, orang luar, tahu untuk berhati-hati. Dan kalau dipikir-pikir, penatua ini adalah guru Anda. Mengapa kamu begitu tega pada guru Anda? Monyet yang bodoh. Mari kita mulai. Perintah Shen Jun dengan nada rendah, mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Oke. Niu Jinglong melangkah maju lebih dulu, penuh percaya diri. Senior, jangan menahan diri. Aku tangguh seperti paku, dengan kulit tebal dan daging yang kenyal. Aku bisa menerimanya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum Shen Jun menghilang dari pandangan. Banteng tua! Di belakangmu! Kun Zijin berteriak memperingatkan. Tapi Shen Jun terlalu cepat. Bang! Bunyi gedebuk terdengar saat tubuh kekar Niu Jinglong terlempar beberapa meter, menghantam batas wilayah manik hitam. Seandainya itu tembok, Niu Jinglong mungkin tertanam di dalamnya. Aduh, 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 itu sungguh menyakitkan. Teriak Niu Jinglong, namun dia merasakan ada yang tidak beres. Aneh, kenapa begitu sakit? Dan rasanya seperti ada kekuatan yang merembes ke dalam diriku. Meski terlempar ke udara oleh tendangan sapuan Shen Jun, Niu Jinglong tidak terluka sedikit pun. Berbalik, dia melihat Shen Jun berdiri di tempatnya beberapa saat sebelumnya, yang dengan dingin memerintahkan. Fokus! Dengan itu, Shen Jun berputar dan memutar, melepaskan tendangan kuat lainnya seperti seekor naga yang mencambuk ekornya. Boom! Kakinya membentur tongkat besi. Sun Wufan, dengan refleksnya yang luar biasa, berhasil mengangkat tongkat besi tingkat kaisar tepat pada waktunya untuk memblokir tendangan perkasa Shen Jun. Mata emasnya yang berapi-api hampir tidak memungkinkannya untuk melacak tindakan cepat Shen Jun. Namun dia belum sempat menarik kembali stafnya. Shen Jun menggeser gerak kakinya dan memberikan tendangan kuat lainnya. Kali ini, bahkan Sun Wufan, yang melihat gerakan itu datang, tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Dengan bunyi gedebuk, Sun Wufan terlempar jauh. Shen Jun tersenyum,
sepertinya menghargai kemampuan Sun Wufan menahan serangannya. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Kaisar Burung Emas, Kun Zijin. Menyaksikan kesulitan yang dialami rekan-rekannya, Kun Zijin tahu lebih baik untuk tidak mengambil risiko. Dia dengan cepat mengambil posisi bertahan. Rangkaian 3 tendangan itu membuat Kun Zijin benar-benar bingung. Ini manusia di tahap orang suci yang kekuatan fisiknya tampaknya sebanding dengan Kaisar Iblis. Kenapa dia sehebat ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bab 123, Wujud Asli. Bersiaplah, kata Shen Jun sambil tersenyum, dengan ramah mengingatkan lawannya. Itu adalah kesempatan langka untuk bertanding dengan target setingkat Kaisar Iblis. Jika rusak, penggantinya akan sulit didapat. Datanglah padaku, senior! Kun Zijin mengambil posisi bertahan, ekspresinya menunjukkan tekad yang tak kenal takut. Shen Jun tertawa terbahak-bahak dan, dengan hentakan yang kuat, berubah menjadi sambaran petir, menutup jarak dalam sekejap mata. Bang! 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 Tangan dan kaki mereka bergerak mengikuti kecepatan angin, bertukar pukulan dalam sekejap. Kun Zijin, yang memenuhi reputasinya sebagai Kaisar Iblis peringkat kedua dan kultivator Kaisar berdaulat periode akhir, menyamai pukulan demi pukulan dari Shen Jun. Penglihatannya yang luar biasa, mirip dengan elang emas, memungkinkannya menangkap sedikit pun gerakan lawan. Kecepatan Shen Jun sangat luar biasa, tetapi Kun Zijin masih bisa melihat jejak serangannya. Saat Kun Zijin mulai memblokir dengan semakin mudah, bersiap melancarkan serangan balik, Shen Jun mengubah taktik. Meninggalkan ketergantungannya pada kecepatan semata, dia tiba-tiba berhenti dan menempatkan dirinya dalam posisi kuda yang kokoh. Dengan pinggang dan pendiriannya menyatu, dia melepaskan sandaran besi gunung, sebuah teknik dari seni bela diri Timur Bajikuan yang penuh teka-teki dari kehidupan masa lalunya. Pepatah mengatakan bahwa seseorang tidak meninggalkan rumah selama 10 tahun dengan taikai, tetapi dengan Bajikuan, seseorang dapat membunuh dalam waktu 1 tahun. Itu berbicara tentang energi yang mentah dari kekuatan ilahi ini. Kun Zijin, yang tidak terbiasa dengan metode kekuatan unik seperti itu, buru-buru menyilangkan tangan di dada untuk bertahan. BOM! Dengan sandaran besi gunung milik Shen Jun, Kun Zijin terlempar dalam jarak yang sangat jauh. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, ketiga Kaisar Iblis dikalahkan. Dan Shen Jun? Dia muncul dengan berkeringat tetapi tanpa cedera, tidak ada satu pun pukulan yang mengenai dirinya. Ketiga Kaisar Iblis merasa wajah mereka memerah karena malu. Mereka sebenarnya mempertimbangkan untuk bersikap lunak terhadap senior yang tangguh ini, hanya untuk menyadari bahwa dia dapat menangani mereka sendirian, dengan mudah. Sementara itu, penguasa Iblis Sijia menyaksikan dari luar domain mutiara hitam, ketertarikannya terusik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Shen Jun, yang dikenal karena penguasaannya dalam bidang alkimia, juga memiliki kekuatan tempur fisik yang begitu hebat. Jika bukan karena Qi Shen Jun yang sangat murni, penguasa iblis Sijia mungkin akan mencurigainya memiliki garis keturunan binatang iblis kuno. Tekniknya menyalurkan kekuatan sungguh luar biasa. Dengan sekali bersandar, dia bisa menyalurkan kekuatan dari telapak kakinya hingga ke lengannya, memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik yang menghancurkan. Inilah rahasia di balik kekuatan ledakannya. 3 kaisar iblis dari klannya telah dikalahkan dengan telak, dan itu merupakan kekalahan yang wajar. Penguasa iblis Sijia hanya bisa mengangguk kagum, matanya dipenuhi rasa hormat. Kamu bukan tandinganku 1 lawan 1. Mari kita lihat bagaimana kalau kalian melawanku bersama-sama. Saran Shen Jun, mengatur ulang pendiriannya dan memberi isyarat kepada ketiga iblis itu untuk maju. Ketiga kaisar iblis tersipu malu. Terlepas dari status mereka yang tangguh, mereka dikalahkan dalam pertarungan oleh manusia di tahap orang suci. Kekalahan seperti itu sungguh memalukan. Jika tersiar kabar ini, mereka akan dipermalukan. Meskipun demikian,
mereka mengindahkan tantangan Shen Jun. Mereka tahu betul bahwa secara individu, mereka tidak punya peluang melawannya. Namun, jika bersatu, mereka mungkin akan menemukan peluang untuk meraih kemenangan. Bertukar pandang, mereka menyerang secara bersamaan. Itu adalah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah iblis, saat 3 kaisar iblis bergabung melawan satu musuh. Shen Jun, pelopor peristiwa bersejarah ini, menyaksikan mereka mendekat. Namun pandangannya tertuju pada Niu Jinglong. "Jadi, kamulah yang selama ini menyusahkan muridku?" Dia merenung dengan seringai mengancam. Niu Jinglong merasakan bahaya tetapi sudah berkomitmen untuk menyerang. Tanpa pilihan lain, dia menyerang lebih dulu. Namun seperti yang diharapkan, usahanya sia-sia. Meski matanya terbuka lebar, dia gagal mengantisipasi gerakan Shen Jun. Pada saat dia menyadari apa yang telah terjadi, sebuah jejak kaki besar menghiasi kepala sapinya, dan dia terjatuh ke belakang sekali lagi. "Senior, apakah kamu memilihku?" Niu Jinglong meratap, hampir menangis. Pada saat itu, gelombang kekuatan baru Shen Jun telah menghilang, dan kekuatan lamanya belum kembali. Namun Sun Wufan dan Kun Zijin telah menyerang di depannya. Kiri dan kanannya terbuka lebar. Sun Wufan menjatuhkan tongkatnya. Kun Zijin melancarkan pukulan lurus. Boom! Kedua serangan itu mendarat dengan kokoh di tubuh Shen Jun. Detik berikutnya, kedua kaisar iblis sekali lagi ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Meski menerima serangan gabungan dari 2 kaisar iblis, tubuh Shen Jun hanya sedikit gemetar. Dan kemudian, tidak lebih. Tidak ada reaksi lebih lanjut. "Ketahanan fisik yang luar biasa, senior. Apakah Anda manusia atau iblis kura-kura?" Shen Jun menyeringai, memanfaatkan momen keterkejutan mereka untuk melancarkan rentetan serangan lain seperti badai. Kali ini, Shen Jun tidak menahan diri. Pukulannya mendarat dengan bunyi yang memuaskan, menghasilkan pukulan yang sangat menyenangkan. Sun Wufan dan Kun Zijin mengerahkan seluruh kekuatan mereka, hanya berhasil mempertahankan diri dengan susah payah. Sesekali, mereka masih terserempet oleh serangan tajamnya. "Sungguh mengasihkan." Tinju dan kaki Shen Jun terbang seperti angin saat dia berteriak dengan penuh semangat. "Kamu, sapi, jangan malas. Segera ke sini sekarang." Dengan tulang Dewa Iblis terintegrasi penuh ke dalam tubuhnya, kekuatan fisik Shen Jun telah melonjak ke tingkat yang luar biasa. Kekuatan, kecepatan, dan refleksnya jauh melampaui normal. Bahkan bagi Kaisar Iblis, dia adalah lawan yang tangguh. Mendengar panggilan Shen Jun, Niu Jinglong melompat berdiri dan kembali terlibat dalam pengeroyokan. Sekarang menghadapi serangan kekuatan penuh dari 3 Kaisar Iblis, Shen Jun tidak bisa lagi bersikap santai. Seiring dengan berkurangnya dampak memuaskan dari pukulan tersebut, kecepatan penyerapan energinya juga melambat secara signifikan. Shen Jun menyadari dia perlu menyalakan api. "Pegasus Ryuseken, diperkuat 5 kali lipat." Dia diam-diam memerintahkan, dan gelombang energi biru meletus, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Seni rahasia itulah yang meningkatkan kultivasi. Niu Jinglong tersentak kaget, secara naluriah mundur beberapa langkah. Jelas sekali, serangan hebat Sun Wufan telah meninggalkan luka psikologis yang mendalam baginya. Baik Sun Wufan maupun Kun Zijin memandang dengan wajah penuh keheranan. Mengapa senior Shen bisa mengeksekusi seni rahasianya? Khususnya Sun Wufan, yang juga mencoba menggunakan Pegasus Ryuseken untuk memperkuat kekuatannya sendiri, namun mendapati dirinya tidak dapat melakukannya karena kekuatan iblisnya telah disegel. Bagaimana gurunya bisa menggunakannya? Mungkinkah domain mutiara hitam melindunginya? Namun Shen Jun tidak mau memberi mereka banyak waktu untuk merenung. Untuk mempercepat penyerapan energi, dia berusaha sekuat tenaga. Dalam kondisi normal, Shen Jun bisa bertahan pemukulan. Bang! 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 Domain mutiara hitam bergema dengan suara benturan yang teredam.
Ketika Kaisar Iblis dihajar oleh Shen Jun, mereka berlari mencari perlindungan tanpa ada kesempatan untuk membalas. Pertarungan telah berubah menjadi pemukulan sepihak. Jadi, ketika Kaisar Iblis tanpa henti didominasi oleh Shen Jun selama lebih dari 1 jam. Sementara mereka meratap dalam kesengsaraan, mereka benar-benar bingung. Seni rahasia meningkatkan kekuatan tempur ini akan melelahkan orang biasa hanya dalam 15 menit. Namun senior Shen telah bertarung selama 1 jam penuh, dan jauh dari menunjukkan tanda-tanda kelelahan, kehadirannya malah semakin kuat. Vitalitasnya semakin meningkat. Di mana keadilannya? Apakah kalian melewatkan makan siang kalian? Kamu bahkan tidak bisa melontarkan pukulan yang layak. Komentar Shen Jun dengan sedikit nada meremehkan, seolah-olah karung tinju manusia itu tidak setara. Jika kamu benar-benar kesulitan, mengapa tidak berubah menjadi wujud aslimu dan memberikan sebuah suntikan lebih? Domain mutiara hitam hanya menyegel kekuatan iblismu, transformasinya tidak akan terpengaruh. Ayo bergerak. Wajah ketiga Kaisar Iblis berubah menjadi hijau. Dia bisa menangani 3 lawan 1. Mereka bahkan merasa kalah. Tapi sekarang, diminta berubah menjadi wujud aslinya untuk bertarung. Jika mereka masih tidak bisa menang dalam bentuk aslinya, itu akan sangat memalukan untuk ditanggung. Tapi sekali lagi, apa untungnya jika terus-menerus dipukuli? Seolah-olah mereka masih mempunyai martabat yang perlu dikhawatirkan. Ledakan! 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 3 suara gemuruh menggelegar mengguncang wilayah itu. Ketiga Kaisar Iblis langsung melepaskan kedok manusia mereka untuk memperlihatkan wujud mengerikan mereka yang sebenarnya. Namun, mereka sengaja menjaga tubuh mereka tetap terkendali. Mengingat terbatasnya ruang di kuil Dewa Iblis, jika mereka dilepaskan tanpa kendali, langit-langitnya kemungkinan besar akan hancur. Namun, meski mereka sudah berusaha keras, aula luas itu kini tampak agak sempit. Senyuman di wajah Shen Jun semakin lebar. Untungnya ukurannya bertambah. Sekarang mereka sudah lebih besar, tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dan dengan lebih massal, setiap pukulan yang dia lemparkan akan terasa lebih memuaskan. Bab 124, Sumayer menjadi relawan. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, binatang iblis bisa mengeluarkan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Dibandingkan dengan keadaan humanoid